Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali dengan kami di podcast Ramah Remaja Masjid Al-Huda, Desa Keluar, Kecamatan Penawan, Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan ini hadir bersama kami akan ngobrol ngalor ngidul berkaitan dengan bisa juga dengan remaja Masjid Al-Huda Desa Keluar, beberapa kegiatannya dan juga lain-lain, sehingga lahirlah kegiatan baru bagi kami, yaitu podcast. Nah, pada malam hari ini ceritanya ini kami sebagai pembawa acara, sebagai narasumber, pokoknya campur-campur. Nah, hadir bersama kami ada beberapa segelintir orang. Yang pertama ini ada Kang Dardiri, disapa Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dardiri ini posisinya saat ini adalah sebagai ketua dari Irma Al-Huda, Ikatan Remaja Masjid Al-Huda. Berapa tahun Kang sampai saat ini? Dari 5 tahunan hampir. hampir 5 tahun. Iya. Oh ya. Kemudian di sebelahnya ada Habib Asli ini Habib Asli yang biasanya menjadi host, sekarang juga host dan juga narasumber. Nah, nanti ada saya sendiri, Nur, dan beberapa teman-temannya di sini, ya, para kru. Ya, ini karena dulunya juga mantan ketua ini. Iya. Ya begitulah ceritanya di tahun berarti ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Iya. Kurang lebih ya. Iya, 5 tahun yang lalu berarti. Iya, kan hampir 5 tahun, saya 5 tahun, berarti ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah, ini ada regenerasi baru. Nah. Baik, kita lanjut tanpa berpanjang lebar. Nah, sebelumnya kita akan sapa mereka berdua, host dan juga narasumbernya. Habib, silakan Habib, utarakan isi otak Anda. Siapa? Ya, salam kenal. Mungkin beberapa teman-teman dari Sobat Ramah, kita nyebutnya Sobat Ramah biar pada ramah-ramah. Sobat Ramah podcast sudah beberapa kali muncul dari yang pas episode pertama, kesehariannya ya di episode pertama, kedua, terus ketiga jadi host, jadi co-host, dan untuk saat ini emang dipasrai lah untuk bareng-bareng sama teman-teman bikin yang namanya Ramah Podcast gitu. Paling perkenalan singkatnya itu. Jadi mungkin selama kedepannya ya jangan bosan untuk melihat saya dan teman-teman yang lain. Tapi saya harapannya sih ada orang-orang lain yang nanti muncul jadi host-host yang lain, jadi nggak terlalu jenuh melihat itu lagi gitu. Karena kan sebenarnya kan banyak potensinya yang bisa jadi host atau co-host untuk tampil di podcast. Tapi karena yang mengawali podcast ini bareng-bareng ya udah kita berkorban dulu untuk tampil di depan gitu. Nanti kalau udah di carane iki wis ono sing ngacaki, nanti teman-teman yang lain bisa ngikut gitu. Biasanya kan malu-malu tapi nanti biasanya jadi mau. Itu perkenalan singkatnya kalau dari saya. Iya. Berarti bisa dikatakan itu untuk mengasah bakat-bakat terpendam. Betul. Yes, atau cita-cita masa lalu. Iya, bisa jadi. Begitu. Iya. Sebelumnya emang sempat saya sendiri punya podcast tapi enggak jalan karena emang kesibukan di tempat lain juga gitu. Tapi beda segmen lah. Kalau dulu saya lebih ke arah ke podcast literasi, kalau sekarang podcast keagamaan. Tapi ya sedikit banyak ilmunya kepake gitu. Dan podcast yang dulu sangat-sangat sederhana, jadi nggak kayak seperti ini yang ya mic-nya aja ada proper, ada lighting, ada kamera. Kalau dulu tuh karena ala kadarnya cuma recording pakai Zoom, mic-nya juga pakai mic headset biasa, jadi nggak begitu proper lah, cuma mengisi kesibukan. Kalau ini nampaknya
lebih profesional lah. Ya harapannya kedepannya hasilnya pun juga lebih baik. Ini namanya sebuah keberkahan karena ada sebuah istilahnya bisa dikatakan sebuah makalah ya seperti itu. Fil jamaah al barokah. Jadi di dalam sebuah perkumpulan itu ada keberkahan. Berkah adalah tambah. Dulu kamu cuma pakai mic headset katanya, wah sekarang sudah pakai ya karena berkahnya jamaah kita. Ya, di bawah naungan Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda. Kang Mat. Oh iya. Kegiatan remaja masjid ini ya bisa dikatakan ada event-event tertentu, ada event-event mingguan, ada event-event bulanan dan tahunan seperti itu. Nah, sementara ini yang event-event mingguan seperti yang kita tahu adalah majelis sholawat ya. Iya. Majelis sholawat seperti itu. Nah, kendala yang ada saat ini apa? Tapi bentar, sebelum ke situ, saya tuh sebenarnya penasaran dengan diksi yang dipakai gitu. Apa tuh? Ada Irma, ada Ramah. Oh iya. Kenapa ada dua diksi yang berbeda? Sebenarnya itu apakah Irma udah nggak ada terus muncul Ramah atau itu dua entitas yang berbeda namun satu naungan? Jawab dulu Kang, nanti tak tambahin. Nah, ini sebelum ke situ loh ya. Sebelum ke kegiatan, aku mau tanya. Kenapa ada Irma terus kenapa ada Ramah? Sebenarnya aku awalnya mikir Ramah itu kan grup Badro gitu tapi kok apa ya, saya sendiri sering salah untuk mengungkapkan. Aku cocoknya nggawa diksi Irma aku nggawa diksi Ramah. Wediku nak dua diksi ini punya makna yang berbeda. Coba dijelaskan. Sebenarnya sama ya, Ramah dengan Irma. Irma dulu kan sebelum adanya apa itu kita ada hadroh, ada tim-tim dekorasi kreatif yang lainnya kan kita masih dalam satu nama Irma. Terus ketika kita sudah makin berjalan ke sini kan kita punya hadroh, kita punya tim kreatif di dekorasi ya. Masuk kabeh jenenge Irma. Terus ketika itu sama Mas Nur. Mas Nur memberikan nek dige Ramah kabeh niku. Apik to nih Mas. Ramah itu singkatannya gimana? Remaja Masjid Al-Huda. Cocok katanya Sen. Nah, terus semua yang berkaitan dengan Irma kita beri nama Ramah gitu. Berarti Irma secara tidak langsung namanya sudah tidak berlaku gitu. Tetap berlaku. Artinya gini, Irma ini kami tambah ya. Irma ini adalah rumah. Irma adalah rumah atau katakanlah sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini punya yang namanya produk. Lah ini dia, kita punya produk Ramah ini. Dulu, ini saya cerita pengalaman pribadi tentang Ramah. Ketika momen ini pribadi ya. Jadi ketika momen apa namanya, ya sebut sajalah acara. Ketika sebuah acara baik dekorasi, baik audio, baik video dokumentasi. Nah, itu menggunakan nama Ramah semua. Jadi menyebutnya enak. Makanya suatu ketika mbok menawa, suatu ketika nek cara mbah tua-tua nek mbok menawa janing jaman, wah kita bisa apa namanya mewujudkan EO, Ramah Event Organizer. Tetap include di payung Ikatan Remaja Masjid Al-Huda. Jadi seperti itu. Nah, produk. Ramah adalah produknya. Ya, produknya. Irma rumahnya, Ramah produknya. Gitu. Nambah lagi saat sekarang mungkin 1 tahun ya keluar produk lagi Irmawa. Apa itu? Irwama. Irwama. Apa itu? Ikatan Rebana Wanita Masjid Al-Huda. Nah, ini. Keluar produk lagi kayak seperti ya, setahun kebelakangan ya. Ada produk baru Irwama. Berarti produknya. Oke. Semisal jenengan kok ana teman-teman pengen milih hadroh cewek ada, yang cowok ada gitu. Tergantung permintaan. Ini produk sekarang mengenalkan produk kita ke masyarakat ya. Sampai mantu Jeswe. Ini ulang tahun. Apa Mas Nur mulai? Sekarang
ulang tahun apa? Lah. Ya, yo anu tuh Rama ulang tahun tuh keberapa anniversary. Ini berapa ini? Sebenarnya keberapa gitu? Irma yang berapa? Ini termasuk kita yang masih lemah di dalam dokumentasi lah ya. Ya, jadi yo Ya karena zaman dulu nggak ada. ya mungkin. Kamera-kamera kan belum kayak gini kan. Apa-apa di story, apa-apa di foto, di ini apalagi ada medsos, Iya. semua terekam di medsos. Wih, ini ada sesosok tamu. Oh. Sosok kayak duit ya sosok. Silakan. Ini Silakan. Wah mantap ini. Oh, terima Cocok. kasih. Masa tak enteni mantenan Nek. Terus sadem ini. Wih, Kesukaan. mantap. Duduk. Angsal direk nih. Boleh. Ini langsung diomongin Nek. Wes, kebul. Pak audio ini gak dibagi. Menurut ngambak ya. Kita langsung juga masakan sendiri. Ala Kang Santri. Yo, bismillah. Mau dilanjut. Kulo tak nyimari ya. Iki budi mau. Omong belum tiba jawab sing. Oh yang kegiatan. Kegiatan. Untuk saat ini ya kegiatan yang ada tuh mingguan tuh setiap malam Kamis untuk kegiatan Irmanya itu tibaan setiap malam malam Jumat. Terus ada Kamis malam Jumat. Nah, Kamis malam Jumat untuk kegiatan yang cowok ya. Terus untuk yang malam Sabtunya itu kegiatan dari Irwama itu. Oh, Jadi malam cewek, Sabtu. cewek. Nah, yang malam Sabtu. Untuk kegiatan bulanannya untuk saat ini masih vakum. Iya. Bulanan apa tuh? Ada tuh. Dulu ada Apa? Safari. Safari Rama. Oh, sing keliling satu apa? Satu desa. Satu desa enggak tuh. Satu, Ya, satu satu. musola ke musola yang lain. Ya, Ah, betul. Iya. Soalnya pas zaman semono di musola Al-Fatah ngono. Pernah aku nemu nih pengen acara sopo. Dulu sempat berjalan 2 putaran Mas Nur ya? Ya, 2 putaran. 2 putaran. Terus gini. 2 tahun. Terus Berarti- ada apa itu ketika ada corona itu kita dari manut karo pemerintah kita dihimbau untuk tidak berkerumun, untuk tidak berkumpul-kumpul itu lah. Sampai sekarang itu belum kita jalankan lagi. Ya insya Allah nanti pengennya berjalan kembali Betul. seperti itu dulu. Berarti gak masalah mudeng pemindo bingung kayak itu. Bukan. Lagi pemindo. Yang masih jalan itu dari irwamanya, dari pintu ke pintu anggotanya. Oh. Dari di rumah jamaah. Oh, berarti Itu masih jalan. satu rumah. Nah, Muter di kopi muter. iya. Apa sing Yang mengajukan menghendaki diri? lah. Oh, sing menghendaki. Itu untuk kegiatannya. Kalau untuk kegiatan tahunan saat ini ya kita masih fokus di Maulid Nabi. Oh. Maulid Nabi pun kayaknya kegiatan juga banyak ya. Maulid Nabi. Kegiatannya juga banyak kan. Ya termasuknya dari mulai tanggal 1 sampai 12 itu biasa kita pembacaan Sirah Nabawi, Maulid Tibai itu, terus malam 13-nya kita isi dengan pengajian akbar dari pagi sampai malam itu sampai acara puncaknya. Mulai dari pagi kita ada acara tahtiman Quran bil Ghaib, terus malamnya kita sambung dengan pengajian akbar, mendatangkan mubalik yang insya Allah pokoknya ternama lah gitu. Ternama dan Ngomong-ngomong ini ada pendatang baru. Oh iya, karena Saya. perkenalan dulu. Nah, Saya tak rokok. Ngene iki rokokku ndi, Bos? piye. Oh ini. Punya. Wis tak cepake lho kene kok. Wah, gak ono. Ini apa? Alisap. Yes, lanjut Alisap. Ya. Aku ada rupiah. NU nya lah. Alisa oleh. Alisap ya. Berarti tahunannya Maulid. Untuk saat ini masih difokus di Maulid. Nah, tahun ini
bakal ada mulai ada yang spesial. Ya, insya Allah nanti Ada. kita adakan yang lebih spesial dari tahun kemarin. Oke. Pokoknya yang jenengan masih siap di koordinator. Ya pokoknya spesial lah. Biasanya anggar sing nyekel cek pondok iki biasa. Ya, kita nanti unculkan yang baru. Yang baru. Iya. Yang new, yang fresh gitu. Iya, biasanya baru muka lama. Stop Tapi lama, nggak stop apa-apa. lama wajah baru atau Iya. wajah baru stop lama. Ini kan lo ya. Berarti bengi ngene iki terus ini. Apa? Acara iki lho apa iki? Ramah kreatif mau podcast-podcastan orang ini. Ya, ini kan produk baru tadi kan bilangnya Irma punya produk namanya Rama. Nah, ini produk baru selain mau ya Irmawati. Ramah Hydro, ya. Rama Hydro, Irmawati, yang hydronya cewek-cewek perempuan. Ini bikin namanya Ramah Podcast gitu. Ngobrol ngalor ngidul ngebahas apapun. Ki acara dunia maya ya. Ya, Nah, kita tapi bukan uka-uka. ini bercerita sejarah sedikit. Iya. Jadi ini termasuk keistiqomahnya Kang Mat. Iya. Serius. Iya, Jadi kok dengan saya ada apa dengan saya? bisa dikatakan 15 tahun yang lalu. Iya. Gitu. Jadi era remaja masjid di kepemimpinan Akar. Mbah Koro ya. Iya. Seperti bisa dikatakan seperti itu. Jadi dulu yang maulid dan di masjid itu setiap malam Jumat itu bisa dihitung dengan jari. Gitu loh. Nah, dengan fasilitas yang seadanya. Pek brung ngono kae. Pokoknya dengan seadanya ya kan. Iya, kalau Dengan- mengingat itu ketone iki yo kudu nang yo kudu piye, Men? Iya. Rebana satu itu dipakai teman-teman tuh satu rebana dipakai 4 orang itu ditabuhi bareng ngono. Lah, yo ngene cah. Melas temen. Oh, Nah. 15 tahun yang lalu. Iya. Iya. Heeh. Ketika itu saya masih duduk di bangku Sama SLTP lah. TP SMP. Heeh, masih di MTS. Oh. Ketika itu. Oh, berarti malah mundur lagi ke Mundur lagi. belakang. Jauh Lah, lebih lagi. nek saya di masjid itu kan era-era sesudah Boyong toh. Nah, Sudah- berarti sudah itu Boyong masih dari- kepemimpinan beliau Pak Masturi ya. Kalau nggak salah. Bukan toh. Bukan. Sebelum Pak Koro. Nek saya di rumah itu ketika ya sudah lulus dari aliyah lah. Tapi Tapi kan di era itu kan juga istilahnya masih minim. Iya. Fasilitas masih masa minim banget. Minim apa fasilitas? ini fasilitas Iya. juga. Mic masjid itu hanya satu vokale Iya. ya, seperti itu toh. Lah, jadi tabuhan-tabuhan. Kemudian lambat laun karena prihatine para pendahulu termasuk mungkin sing Pak Muya ya dan beliau seangkatan Pak Muya ya. Iya. Nah, mungkin diusahakan dengan sedemikian rupa ada audio ya terutama di alatnya dulu lah. Nah itu lambat laun kesini kemudian bergantinya pengurus remaja masjid ya. Kemudian muncul yang namanya dekorasi, kemudian alat-alat audio juga semakin bertambah, bisa dikatakan memadai. Nah, kemudian di eranya Kang Mat, muncullah produk baru podcast yang dipersut oleh Habib Asli. Waduh. Iya, produsernya kan Habib Asli gitu. Artinya gini, ini kan sebuah istilahnya keistiqomahan gitu loh. Berkat sebuah keistiqomahan. Benar Oh, sih. iya, siap. Iya, semoga saya istiqomah lah. Amin. Tapi terus model produksinya bagaimana? Podcast bilang ramah podcast ini. Model produksi nama produksi. Modelnya. Iya. Nah, tapi gini, sebelum masuk ke ranah teknis model produksi. Nah, sebenarnya kenapa sih podcast ini ada? Mungkin tak jelasin backgroundnya dulu, latar belakang. Jadi karena saya pribadi bukan latar belakang santri ya. Jadi
ilmu keagamaan ini jauh. Bahkan tidak pernah mencicipi pondok pesantren, cuma pesantren kilat gitu yang cuma hitungan 2-3 hari gitu. Sekilat jet. Nah, sekilat jet. Nah, Arno. jet pribadi. Nah, ini ternyata semakin kesini semakin besar. Ternyata apalagi udah berumah tangga, ternyata memang banyak masalah-masalah yang saya alami itu yang kadang saya tidak bisa menemukan jawabannya. Nah, tapi alhamdulillah saya punya background keluarga yang semuanya santri. Jadi kadang kalau ada masalah tak tanya ke bapak ibu sama adik. Jadi di keluarga sering diskusi masalah keagamaan. Kalau ada ini gimana, ada ini gimana. Nah, terus saya mikir itu kalau saya diuntungkan dengan punya background keluarga yang pernah nyantri gitu. Gimana dengan orang lain yang bapak ibunya mungkin dulu tidak pernah nyantri, terus sekarang dia hidup mungkin sudah berumah tangga. Nah, kalau dipertemukan dengan hal-hal yang mungkin agak membingungkan atau tidak tahu jawabannya, mereka harus kemana? Nah, memang di era sekarang, di era teknologi, adanya internet, rata-rata kan pasti kita larinya ke internet, ke Google lah, di googling gitu. Tapi terkadang kita tidak tahu apakah konten materinya ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, maka dari itu gimana caranya biar kegelisahan atau pertanyaan di masyarakat itu dekat dengan jawaban. Kalau kayak saya pribadi tiba-tiba datang ke misalkan kalau kemarin kita podcast sama Mbah Muadi ya, kita datang ke Mbah Muadi itu kayaknya nggak mungkin gitu. Tuh Mbah kalau jentang lagi perihal masalahnya teniki kita itu kayak nggak mungkin gitu, nggak mungkin kejadian. Nah, makanya kita fasilitasi dengan adanya podcast ini biar pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan yang ada di masyarakat itu kita angkat dan kita pertemukan dengan narasumber yang kita anggap layak dan kita anggap pas untuk menjawab kegelisahan itu. Nah, makanya beberapa episode kemarin itu ya kita mulai dengan hal yang ringan, kita angkat, kita pertanyakan. Ya, harapannya masyarakat nemu jawabannya nih gitu. Makanya adanya kita hadirkan produk namanya podcast. Jadi kita ngobrol ngalor ngidul gitu soal keagamaan karena ini podcast di masjid. Nah, itu latar belakangnya. Nah, alhamdulillah kita disupport. Kita sudah produksi dari akhir Ramadan kemarin beberapa kali episode dan sampai ke episode yang sekarang gitu. Nah, kalau ke gimana proses produksinya ya biasanya untuk awal-awal ini kita ada tim kreatif, ada tim konten, ada tim produksi. Lah itu kita berembuk untuk membahas topik apa yang mau kita angkat. Nah, itu berarti maaf saya potong ya. Itu berarti semua topik yang teruntuk itu masih ada latar belakang agama lah. Berarti bisa diangkat di sini ya. Untuk sekarang emang kita fokus ke keagamaan. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk topik-topik yang lain bisa kita angkat gitu. Asalkan itu memang menjadi kegelisahan atau keresahan di masyarakat. Contohnya misalkan MBG. Misalkan koperasi itu kan jadi buah bibir di masyarakat, tapi kita belum nemu momentumnya dan belum nemu narasumbernya yang pas gitu untuk kita bahas. Emang itu jadi masalah, Pak? Ya beberapa orang jadi masalah gitu. Berarti gini, berarti suatu ketika, suatu saat mungkin ketika mungkin ada momen politik, boleh dong diangkat di podcast. Iya, enggak apa-apa. Kan masjid kan menurut saya bebas untuk ngomongin apa aja. Asalkan untuk kebaikan gitu. Mencerahkan ya, iya, mencerdaskan. Gitu. Ya harapannya kami itu semua problem yang ada di masyarakat itu bisa dipecahkan di sini. Iya. Harapannya dari kami, dari remaja masjid itu yang terjadi di masyarakat itu apa, gejolak apa, kita angkat bersama, kita temukan jawabannya bareng-bareng. Gitu. Harapan kami, semisal teman-teman ada problem gimana,
Nah, cobalah kita pecahkan di sini bersama, kita cari solusinya bersama dengan menghadirkan narasumber siapa. Kemungkinan di sini ada solusi gitu. Iya. Harapan kami seperti itu. Kayak kemarin kan di pas waktu Kartini kita kan juga ngangkat topik Kartini ya, namun Kartini Iya, iya. kita undang tokoh dari Fatayat NU kita undang, kita bahas juga masalah gimana sih sosok Kartini, terus gimana sih sosok perempuan sekarang gitu. Jadi enggak jadi masalah untuk ngangkat topik yang lain gitu, asalkan ya kita ngarahnya ke kebaikan. Jadi ada manfaatnya nih topik ini gitu. Jadi tadi kita memilih topik, menentukan narasumbernya siapa, lalu kita jadwalkan untuk tahap produksi. Nah, untuk produksinya ya kita ada banyak tim, ada tim audio, ada tim lighting, ada tim editing gitu. Jadi banyak. Jadi di belakang kita tuh nggak cuma 1-2 orang, nanti banyak orang. Jadi ya harapannya makin banyak yang terlibat, karena jujur kita juga masih kekurangan kru ya. Jadi masih sambil ini sambil itu, jadi harapannya bisa lebih baik lah. Tujuan mulia. Ya bener sih. Masuk Rara ayo disepot Rara ayo. Tujuan mulia kok ngene kok. Ayo dong, 2 menit. Itu tujuh kemarin tujuh aja. Oh, siap. Karo tutup ora Mas? Boleh. Monggo. Teka Pak Produser iki. boleh. Ini khusus nih nggak apa-apa. Ini kan podcastnya para host, ini nggak masalah. Sebelumnya emang kita coba untuk lebih menghormati, lebih Steril. Lebih steril. Karena kita momennya ngalor ngidul ya. Kita ngalor ngidul. Ini kita bersyukur ya. Jadi kita di Ramah ini supportnya oleh pengurus Masjid Al-Huda seperti itu. Baik dari segi pendanaan, baik dari segi tempat yang sangat representatif sekali. Nah, mungkin di beberapa tempat di komunitas pemuda ya, kesempatan seperti ini saya kira tuh sangat jarang sekali. Apabila bisa dikatakan kita ini kan notabene adalah di pelosok, jauh dari keramaian. Kita mau ke Purwodadi aja itu jarak 10 kilo loh ya. Iya. Itu ngepit teyol. Saiki kok. Ya, namun Dilala kita berada di sebuah desa yang namanya Desa Kluwan ya. Dalam hal keagamaan pun ya alhamdulillah sangat kondusif sekali. Pelajarnya juga banyak, kaum intelektualnya juga banyak. Nah, ya bisa dikatakan dalam kondisi apapun ini kita bersyukur. Lingkungan kita sangat mendukung dengan adanya podcast ini. Seperti itu. Tapi Ya. gini, awalnya saya pribadi ya, karena saya ya salah satu orang yang mengidekan atau mencetuskan podcast ini, khawatir gitu, karena pas kita coba kumpul bareng-bareng di awal kemarin dulu ya, waktu mau bangun podcast ini, bahwa apakah ada pendengarnya atau enggak gitu. Maksudnya apakah masyarakat itu menerima kehadiran kita atau enggak? Karena ini suatu hal yang baru dan terkadang kita kan ngomong kayak gini kan juga panjang, nggak cuma hitungan 5 menit, 10 menit, bahkan podcast yang pertama itu kan nyampe 1,5 jam gitu ngomong gitu. Jadi kadang kan aku mikir, wah ini diterima nggak ya sama masyarakat, soalnya apalagi kondisi saya ini sekarang kan kadang orang pengennya kan instan. Intinya apa sih gitu, kayak saya terlalu bertele-tele, intinya apa kan, kadang kan orang kayak gitu. Nah, jadi awal-awal emang
ada kekhawatiran ke situ. Nah makin kesini kita lihat view-nya, kita lihat responnya, ya sejauh ini sih positif. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang di sini mendengarkan, misalkan ada masukan atau ada kritikan lah mungkin. Selain mungkin kritikan di komen ya, adalah beberapa kritikan komen yang itu memang udah kita notice lah gitu. Maksudnya di masyarakat bukan digital ya, masyarakat digital, maksudnya di masyarakat tuan sendiri. Piye rek? Pendapatmu piye rek? Santri kaji kuning. mungkin piye ya nang desa ini kan mungkin bingung iki apa to iki. Nah, kuwi. Yo akeh terusan wong tua-tua ki lah padha rame-rame nang masjid. Dideloki serambine ya suwungan ngono to. Ngomongin masjid kan nang serambi nang Selasar kene lah. Wong lewat ya suwung. Tapi kakek montore dono ndi lah ngono lho. Nah niku mungkin nek nang media utawa sing wong tuwa utawa sing aktif update lah mungkin ngerti oh ternyata ana acara iki dan tempatnya ning kene ora nang Selasar masjid. Oh, gitu. Oh, menara gitu. Menara tua. Ngisor menara ya? Iya betul. Tah, ya nah kayak ngisor menara. Pak Ketua gimana Pak Ketua? Gimana responnya? Komen-komen dong Pak. Kita kan sudah 4 episode, ini episode kelima ya. Belum banyak sih, tapi jenengan menangkap respon masyarakat itu seperti apa? Ya kalau di masyarakat yang di dunia maya kita bisa lihat di kolom komentar ya. Iya. Kalau untuk masyarakat yang nyata itu ya kadang ya kita menjelaskan ke masyarakat yang masih awam dengan yang namanya digital, khususnya untuk yang sepuh-sepuh lah. Itu masih bertanya-tanya ya. Seperti tadi dari sahabat Hilmi, kedolah pot. Jangan ini masjid ora ono swara son ini, ora ono pipi kok motor mending. Rame bener. Jajar nang ngarepan iki. Ya, kita itu ya sebagai salah satu yang bisa dikatakan dari remaja masjid ya. Kita mencoba menjelaskan ke masyarakat, ngeten lho Pak, di sana itu ada kegiatan seperti ini, ada podcast, nek jenengan misalkan ada titipan pertanyaan atau apa yang dibahas, kita sampaikan di sana, nanti bisa dirembuk bersama, kita hadirkan narasumber seperti itu, kita menjelaskan ke masyarakat. Sebenarnya ada lah ya masyarakat yang bertanya-tanya seperti itu. Tapi ada pertanyaan yang ditanyakan nggak ya? Ada. Apa tuh? Ya semisal ada ini yang kemarin itu Mbok Yo ngangkat masalah fikih wanita, ya nanti kita hadirkan. Terus masalah nanti korban ya. Ini kan itu langsung lewat media. Maksudnya kayak komentar di atau ya, langsung dari masyarakat memberi masukan ke kita. Mbok Yo ngangkat iki fikih wanita. Fikih terus ya nanti itu ada momen-momennya tersendiri. Tak jawab itu. Iya, siap. Berarti ini kan ya podcast itu sangat terbuka lah, entah itu kritikan ataupun saran, apalagi cacian. Masuk lah. Walaupun itu cacian yang terakhir ini nomor rekening. Kita juga menerima itu. oh ya. Maka segala apapun Iya kita di terima. podcast ini siap menampung. Kecuali menampung beban. Bebanmu tak nambah. Ini bebannya dari operator ini. Di zoom. Terus gini, ini kan udah berjalan beberapa episode. Nah, ini kedepannya tuh arahnya mau ditarik kemana? Atau fleksibel kah, mau ke sini ya ikut sini, atau sesuai momen ataupun waylaran saya ngopi saya apa tergantung apa ini. Dengan berjalannya waktu kan pasti kan mungkin tarik ulur lah. Pak produser ya. Siap. Pak produser. Kedepannya ya kita kan setiap 3 bulan itu kita sudah punya planning. 3 bulanan kita sudah mulai rencana untuk kita mau angkat isu apa. Karena kita podcast mungkin yang bisa kita rencanakan itu kan topiknya. Nah topiknya itu ditentukan berdasarkan momen.
Jadi ada momen apa nih, kayak misalkan kemarin kita ada tanggal 21 April itu kan momen Kartini. Kartini. Nah, kita sebelumnya kita udah persiapkan untuk kita mengangkat topik Kartini. Nah, nanti mungkin di bulan Juni, katakanlah Agustus lah, itu ada 17 Agustus misalkan. Nah, sebelumnya kita udah rencanakan bahwa kita akan bikin konten yang secara khusus memperingati 17 Agustus kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, jadi secara topik yang kita bahas itu memang kita pertama ngikuti momennya, terus yang kedua kita beri request gitu. Jadi ada permintaan apa sih di masyarakat? Tadi ada kegelisahan apa nih di masyarakat? Tadi katanya udah ada masuk permintaan VK wanita. Ya nanti kita coba persiapkan di rencana 3 bulan ke depan misalkan. Lah nanti pasnya itu di momen apa tanggal 4. Nah, kayak bentar lagi kan ada momen kurban nih. Kita sudah persiapkan. Kita sudah persiapkan topik kurban apa ya, topiknya kurban, Idul Adha, nanti narasumbernya siapa, kita mau bahas seperti apa lah, itu sudah kita persiapkan. Nah, Terus gini, maaf ya potong. Iya. Untuk mencari itu loh, kan itu kan banyak tema korban ataupun zakat atau yang lain lah. Proses untuk mencari narasumber itu loh, itu apa emang di sini gudangnya narasumber atau gimana? nah ini yang biasanya saya diskusi untuk narasumber ini sama Kang Mat dari diri nih, mungkin bisa nambahkan Terkait narasumber. narasumbernya ini, proses pencarian narasumber lah. Nah, untuk narasumber saat ini kita masih di lingkup kita ya. Kita menghubungi sesepuh-sesepuh kita yang ada kerso napa mboten. Nah, ketika beliau mengatakan yes, Oke. kita jadwalkan gitu. Ya seperti kemarin ya karo sampean Endika nika Supaya kan kita juga menghubungi sore-sore hujan-hujan kita berangkat ya. Gerimis-gerimis ngono. Ngejai mepet maghrib. Jarak wi. Iya. Tim riset ya. Iya. Berarti ini tim risetnya harus up to date Ya. ya dengan situasi dan kondisi kayak gitu. Berarti- Sejauh ini kendalanya apa? Tim riset. tim riset, host ini- dan lain-lain. tim riset terutama ketika ada momen, terutama contohnya kayak Kartini itu. Oke lah, mungkin masih banyak Kartini di zaman sekarang. Cuman semisal momen saat ini kan udah terlambat itu, hari buruh itu. Itu sudah terlewat. Terus ada lagi pendidikan, hari Dinas. Nah, itu ada 2 momen yang terlewati di podcast ini. Nah, makanya saya tanyakan narasumbernya itu prosesnya gimana. Ya, tambahan. Saya tadi narasumbernya kan dari lokal. Nah, kalau soal ngikutin momentum, itu memang kita masih belum bisa seproduktif itu untuk mencetak video, untuk menjalankan podcast, karena kita kan juga punya kegiatan rutin tadi yang dijelaskan Muhammad. Jadi seminggu itu udah ada beberapa kegiatan mingguan. Jadi kita juga harus menyesuaikan juga. Selain kegiatan yang dinaungin Irma kan ada juga ngaji kitab ya. Iya. Ada ngaji kitab yang rutin dilakukan malam Senin sama malam Selasa. ya, malam Senin sama malam Selasa. Terus setelah subuh juga ada ya kalau nggak salah. Nah pokoknya tuh ada lah. Selain tadi masalah sholawatan tuh ada ngaji-ngaji kitab juga. Nah makanya memang kita masih belum bisa konsisten untuk misalkan setiap minggu nih kita bikin, atau enggak seminggu produksi berapa konten. Nah, itu masih belum bisa. Nah ya kedepannya kitanya ingin lebih rutin, jadi kita bisa ngikutin momentum yang ada. Nah tapi ya kita juga nggak boleh produksi asal-asalan, asal bahas gitu agak sulit. Karena apa? Karena ini kan kita udah masuk ke dunia digital, semua orang bisa akses, semua orang bisa dengar lah, bisa lihat. Nah kita ngebawa nama masjid, nah jadi kita harus hati-hati nih, super hati-hatinya
Ya kita ngomong berdasarkan data yang ada. Kita juga harus menjaga agar tidak ada isu sara lah di podcast ini. Kita juga harus menjaga biar tidak menyinggung pihak-pihak lain. Nah makanya kita masih belajar. Ya semoga aja kita bisa ngikutin momentum yang ada. Itu faktor apa itu kok bisa telat gitu loh? Atau faktor emang waktu atau faktor apa ya? Ya kalau saya lihat sebenarnya selain waktu kita juga terkendala dengan SDM sebenarnya. SDM itu terbatas lah. Jadi untuk editor kita ini cuma satu. plus kameramen. Dia kameramen dan Kadang juga audioman. editor kita namanya Mas Nur Iksan itu yang ada di pojokannya. Jadi beli satu dapat semua. Ya, paket lengkap. Nah, jadi masih jomblo loh. Betul banget ya. Yang butuh monggo bisa hubungi Admin. adminnya kalau di sekalian soundman kita, kameramen kita tuh masih jomblo-jomblo. Bagi mbak-mbak yang penasaran bisa nanti bisa di komentar di kolom komentar ya. Berarti itu bukan faktor logistik ya? logistik juga. Itu malah yang utama atau gimana? Iya, Atau yang logistik kesian? juga. Logistik. Ya, karena ya semua alat yang di sini itu enggak secara keseluruhan tuh punya kita, punya kami, punya Rama atau punya Irma gitu. Jadi ada beberapa yang alat yang masih disupport dari pihak lain, dipinjemin lah gitu. Nah, terus soal kamera ini kita produksi ini masih pakai 2 kamera. Jadi kadang ada beberapa video yang angle-nya tuh jenengan yang di sana, ngesutnya tuh dari pinggir gitu. Nah, itu kan nggak proper sebenarnya. Nah, harusnya ada satu lagi kamera. Ya mungkin nanti ada yang mau nambahin. Silakan lebih anu di sini. Proses lah ya. Tapi kita benar tadi kata Mas Nur, kita patut bersyukur gitu karena kita ya hitungannya baru ya, kita mencoba hal baru, kita juga baru beberapa episode, nggak banyak juga tapi banyak yang support gitu loh. Bahkan nggak cuma support, wah tak doake sukses ya, lancar ya, komentar yang gitu ya, lancar ya gini ya, ya itu bagus, makasih gitu. Tapi ada juga beberapa pihak yang dia support material juga, kayak awal-awal dulu di episode pertama, wah itu panas tuh rasanya di studio. Iya. Waktu mana ya? Yang episode pertama. Iya. Lanjutin ngomongin zakat tuh. Iya. Padahal di zakat ngomongin masalah uang loh. Masalah ongko. Loh. Tapi kemeringet kan. Sak wong-wonge kemeringet ora termo. Nah, itu belum ada AC-nya, apalagi kita kan tertutup. Wah, alhamdulillah ada bantuan, ada support dari sponsorship. Ya sebagian disupport untuk pengadaan AC. Terus setelah itu meja ini juga Furnitur ini alhamdulillah kemarin diberi gratis. Gitu. Kalau AC kemarin kita disupport sama Extrabyte ya. Extrabyte, ngomong Extrabyte dari Mas Kunding. Makasih Mas Kunding. Nah, kalau meja ini dari Sri Rezeki Mebel. Mbak Suharjo. Udan aku kemarin sama Mas Nur. Wah, maju kita ngadep, kita minta permintaan. Oh Mas gini. Baca gini. Kita ngasih gambar. Kagune kapan? Seminggu. Siap gitu. Nah, kemarin pertama kali digunakan muncul di podcastnya Mbah Wadi. Nah, jadi setiap kali episode tuh alhamdulillah ada perbaikan. Dulu mic-nya nggak kayak gini. Iya. Mic adan. Keadaan ya. Mic adan. Nanti narsumnya kesel lagi. Sekarang ya alhamdulillah. Aku yang kesel tuh yang ini, waduh. Berjalannya waktu ya ada penambahan seperti itu. Gitu. Kira-kira kalau sekarang nih masih kurang apa nih?
masih Coba, kalau untuk coba. melihat kekurangannya masih banyak ya. Oh, Nah, di sini masih kosong. Mungkin Untuk para sponsor. untuk sponsorship bisa nitip di sini atau di sana. Monggo lah, kita support bersama. Terus ame-ame ini juga. Ame-ame ini juga kosong. Iya. Iya benar. Jagang aja. Ngoceh toh ya. Sini ya rada piye. Masa nyekeli mos, Mas. Nah ini kan podcast sudah berjalan kurang lebih 4 episode. Iya, Dengan kita ini 5 berjalan insya Allah. Harapannya ke depan podcast ini seperti apa dari Kang Ketua Remaja Masjid Al-Huda? Harapan dari kami ya, dengan adanya podcast ini ya, mari kita kita cari bakat-bakat dari teman-teman yang terpendam. Mari kita ramaikan masjid ini dengan cara di podcast juga, di kegiatannya juga. Jadi setiap kegiatan yang ada itu kita sukseskan bersama. Semoga dengan adanya podcast ini ya sumber daya yang ada itu bisa terserap di sini. Jadi makin banyak makin ramai gitu. Maksimal. Jadi ada regenerasi yang akan datang itu ada wadahnya seperti ini. Iya, ini udah mulai capek. bukan capek, tapi emang peduli dengan generasi berikutnya. Oh siap. Enggak, kudu nurut generasi mulai kesel kita. Sesuai kata ya. Mang tahun ini yang ganti. Ini sore gitu loh. Ya tetap ya masih walaupun ya minta regenerasi ya tetap hatinya masih di sini. Oh Iya, betul. Siap. Lalu kita selalu dulu yo. Nom-nomnya hatinya bergantung Padahal di masjid. Oh gitu. Oh masih tertambat di masjid Iya, gitu ya. betul. Ini sing nom. Heeh. Gimana? Harapannya senang Be. Ada Harapannya sebuah dua harapan atau sebuah tindakan ke depannya baik kegiatan di remaja masjid mungkin juga khususnya di podcastnya sendiri. Bagaimana? Gambarannya gimana? mungkin aku menyoroti podcast ini ya. Ini kan suatu hal yang baru, terus ya keren sih, saya apresiasi, terutama ini kan lokasinya di desa lah, desa pelosok sudah membuat acara kayak gini. Ya mungkin kemungkinan besar acara kayak gini tuh dipakai oleh itu loh, artis mungkin. Oh, artis. Ya, artis, pengusaha, Aktivis gitu ya? aktivis, ya, Aktivis, itu iya. mungkin itu yang pas itu dia. Tapi kok ini ada warga warga sipil, terutama lokasi di pelosok sudah membuat podcast ini sangat keren. Oh, Aplaus. Ya, terus ya semoga bisa narasumbernya itu bisa melalang buana ataupun lintas kota ataupun lintas provinsi. Mungkin Pak Prabowo bisa dipanggil. Harapan kami seperti itu. Ya semini-mininya bupati lah, Bupati, bupati Pak atau siapa lah. Kemarin ya sudah berusaha menemui Pak Camat tapi ya lebih setape. Belum sampai bapak ya. Ya mungkin itu sih harapannya. Jadi dari jangkauan narasumbernya diperluas gitu. Iya. Iya. Siap. Iya. Ini sebagai tokoh kunci dari lahirnya podcast Ramah. Kalah bareng-bareng lah. Silakan disampaikan. Kalau saya pribadi sebenarnya ya pengennya yang pertama kita ya untuk internal sendiri itu makin banyak yang berani tampil, makin banyak yang istilahnya tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Karena untuk saat ini kita juga masih kesulitan di hostnya itu masih sedikit lah. Kita ingin banyak orang yang terlibat, salah satunya jadi host. Nah jadi makin banyak yang terlibat di untuk internal sendiri, terutama untuk teman-teman dari remaja itu makin berani untuk unjuk gigi. Jadi nggak takut untuk mencoba hal yang baru. Terus harapannya itu bisa memupuk rasa percaya diri bahwa walaupun kita dari kampung tadi bilangnya di desa pelosok gitu, tapi kita berani untuk melakukan hal-hal yang mungkin orang kota lakukan, orang yang sana lakukan gitu. Jadi
Itu untuk internal. Lah untuk kedepannya untuk podcast sendiri ini tuh semakin banyak orang yang terlibat, narasumbernya semakin bervariatif tentunya, dan saya sih targetnya ya 1 tahun ke depan ini pengen jadi podcast nomor 1 di Grobogan. Amin. Amin. Gitu di kabupaten lah. Saya tidak tahu apakah ada enggak podcast di Grobogan, tapi kemarin tak searching itu adanya podcast KPU dan Bawaslu. Yang muncul itu podcast Grobogan, KPU dan Bawaslu. Berarti bisa dibilang itu kita rivalnya KPU. Ya berat Rival no. kebaikan. Rival bagikan negara, Bos. Ya itu target pribadi ya. Berarti ketika misalkan ngomongin podcast, orang-orang Grobogan itu udah merujuknya ya di Ramah Podcast di Keluan gitu. Itu sih target untuk saat ini lah, jangka pendek lah. Saya 1 tahun lah. Saya kira 1 tahun bisa kecapai lah untuk sampai di titik itu. Ya, semoga kita selalu istiqomah. Amin. Oh, mungkin dari ini host utama untuk acara ini. Unek-unek ataupun apa ya? Ya ngangen-ngangen delok langit. Iki piye ya mlayune kudu nang ndi ya. Reti-reti sapa ditekake sapa. Oke. Ngerti sih sama karo Pak Bupati. Iya. Dua kalimat. Iya. Bentar, saya Dua potong. kalimat. Saya potong. Iya, kenapa? Ini kan condongnya ke NU ya. Mbok menawa ya. Mbok menawa pengurus-pengurus PC atau PW. Syukur-syukur PB kan. Rawuh teng mriki kan. Weh gayeng ngoten. Baik, itu adalah dalam tanda kutip tahapan mimpi kita. Ya. Baik. Jadi bertahap, step demi step, ya semoga semakin berkualitas. Iya, Seperti itu ya. amin. Tadi saya bilang 2 kalimat. Iya. Kalian semangat, aku semangat. Cukup ya. Cukup. Oke. Sahabat Ramah, demikian bincang-bincang kami. Bentar. Oh iya. Mungkin saya nambahin Oke, untuk teman-teman yang sekiranya ingin berkontribusi di podcast Ramah, terutama untuk dalam hal logistik, ya sponsorship atau donatur bisa langsung hubungi dari tim kita di channel YouTube kita. Jadi langsung hubungi atau langsung datang di tempat ini juga boleh, di Desa Keluan, tempatnya di Masjid Jami Al-Huda. Jadi jangan sungkan karena jujur kita masih banyak butuh bantuan dari logistik, dari masukan, dari kritikan apapun itu. Jadi jangan sungkan, tidak harus dari Desa Keluan, dari mana-mana pun kita terima. Ya, misalkan dari orang yang misalkan di luar negeri misalkan nggak masalah gitu. Jadi kita terima bantuan. Kita tetap open. Ya, Gitu. siapapun Iya. yang peduli ya. Iya. Siap, paling itu terakhir dari saya. Baik. Sahabat Ramah, demikian obrolan asik kami sambil ngopi, sambil ngudut, sambil gegojekan tentang progres saat ini dan insya Allah kedepannya semoga lebih semakin bermanfaat dan mencerdaskan. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.